Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Baiklah, ketua kelas silakan pimpin teman-teman yang tegak. Auzubillahi Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, itu yang harus kita syukuri ya. Semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, Ibu akan mulai mengabsen. Sambil Ibu mengabsen, silahkan dipersiapkan alat tulisnya juga, Bu, paket dan lain sebagainya. Ya. Aulia Tazkiyah, Alaina Ramadana, Bunaya Mardatika, Canik Malia Adha, Cindy Aulia, Muhammad Abiyu El Palas, izin, info 1. Nadia Jahwa Sifa, Nabila Moja Ajani, Nabila Falisa, Najwa Syah Putri, Rania Saskia Putri, Risma Fitri, Raka Galip Putra, Riki Hardian Tawar, Raka Alfata, Sayyidur Rahman, Sofian Iwanara, Yasi Nemahara, Jahra Putri Najila, sakit, Jirina Kumaira, ya. Jadi sudah Ibu absen. Sudah disiapkan semuanya alat tulisnya? Bu. Silahkan semuanya
berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional seperti biasa. Silahkan sambil ibu siapkan dulu. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, mudah-mudahan rasa cinta tanah air kita semakin dalam terhadap bangsa kita Indonesia. Siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Iya, bagus sekali tentang teori kedaulatan. Kemudian apa saja teori-teori kedaulatan? Oke. Iya. Iya, bagus. Dari kelima teori tersebut, siapa yang tahu Indonesia menganut teori apa? Oke. Oke, teori hukum bagus sekali. Ada lagi. Kemudian landasan hukum, ya, kedaulatan Indonesia apa? Ada yang tahu? Oke, tidak apa-apa, karena hari ini kita akan belajar tentang landasan kedaulatan negara Republik Indonesia. Iya, seperti yang tercantum di dalam tujuan pembelajarannya adalah mensyukuri kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian melaksanakan sikap disiplin dan santun dalam mendukung bentuk dan kedaulatan. Kemudian menjelaskan landasan hukum kedaulatan rakyat. Kemudian memahami prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Mengartikan demokrasi Pancasila dengan benar, kemudian menyajikan hasil artian demokrasi Pancasila. Nah, jadi ini adalah tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tidak apa-apa kalau belum tahu, nanti kita akan pelajari. Kemudian penilaian masih sama seperti minggu yang lalu. Ada penilaian sikap kita dalam pembelajaran. Kemudian ada nilai pengetahuan, ada pretest dan post-test. Kemudian ada nilai keterampilan. Ini ibu akan melihat bagaimana nanti kalian presentasi, menanggapi, bertanya dan lain sebagainya. Dah, baiklah, kita akan melakukan pretest. Jadi silahkan cek di grup WA-nya, sudah ibu kirimkan link untuk melakukan pretest. Ibu berikan waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi. Nah, baiklah anak-anak ibu, tadi setelah kita melakukan pretest, berapa nilainya? Ada 40, ada berapa lagi? 30. Ada 30, kemudian ada lagi? 50, ya nggak apa-apa, nanti kita akan perbaiki di post-test. Jadi tadi di awal tidak masalah. Baiklah, sekarang ibu akan menayangkan sebuah video, ya. Nanti tolong kalian amati video tersebut, ya. Bandungan sedulur, halo kange, bakal yone, pada tekan Dani. Siki, kabeh wong sing
akeh pada semeringa. Mergane apa? Kabeh wong lagi mengeti hari anti korupsi. Kene kandangan masalah korupsi ki ya. Korupsi ki orang mau masalah duit tok sedulur. Tapi anak korupsi nilai korupsi waduh, gak boleh boten cicilan teman ya. Bisa nek kono mangkat. Mau disit bisa nek gerbang tertutup. Ya jam pira ki ya? Jam itu kan gerbang ditutup ngerti? Loh, bisa nek ini ditutup. Ya Pak, pokoknya bayar sampai itu kurang, pada pakai Satrio. Ya Pak, jam HP gue pada jam internasional. Orang mungkin salah, maning HP larang, besi jam itu kurang. Ora pokoknya bisa mlebu kois pada telak titik. Oh, Pak. Kayak baik. Jenengan kok jangan diaman. Mending nggo jenengan bae duite, senang metu kletikan. Ora, ki jenenge nyogok gratifikasi, ngerti ora? Nah, iki Pak, nyong pada arep ujian, mending voting bae. Nah, bener banget voting bae. Nyong jam 6.55. Yo jam 5.05. Pokoknya pada bae jam 5.05, Pak. Bener jenengan jam pira, Pak? Jam 7 ki deleng ki. Dan sekarang nyong jam karius pada kafe jam 6.55. Jenengan beda dewek, wis dekol di mlebu mo. Wih. Gue masih beli jam 6.55. Pada karo nggonku. Mana mlebu? Nah, mau ya kuis. Pokoknya lek kowe pada hapus ujianmu ora bakal lulus. Baiklah, tadi sudah kita lihat tayangan videonya, video yang sangat menarik ya dari dari siswa-siswa yang membuat video ini. Nah, apa yang bisa kalian amati dan apa yang terjadi pada video tersebut? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Bu, Ya, bagus. bercerita tentang berkorupsi waktu korupsi. Iya, bagus sekali. Tadi menceritakan tentang korupsi, bagus sekali. Ada lagi? Korupsi uang. Iya, tadi juga ada tentang korupsi uang. Sangat bagus sekali. Ada lagi? Silahkan. Suap menyuap. Iya, bagus sekali pengamatannya tentang suap menyuap. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Wah, luar biasa sekali. Tadi dalam video juga sudah nampak ya. Ada kegiatan tadi yang tentang seorang siswa yang datang terlambat sekolah. Datang terlambat sekolah, kemudian mencoba menyuap satpam untuk bisa masuk ke gerbang sekolah dengan bekerja sama bersama teman-temannya untuk bisa menipu satpam. Terus ada tadi kalimat-kalimat terakhir di sini tadi sangat menarik sekali, ya, ngapusi, berbohong. Jadi anak-anak itu berbohong untuk bisa mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi itu yang akan kita bahas nantinya dalam LKP. Kegiatan ini apa sih hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, sedikit akan Ibu jelaskan. Nah, landasan hukum kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, ada 3 landasan hukum kedaulatan negara Republik Indonesia. Bagi yang suka setiap hari Senin membaca pembukaan Undang-Undang Dasar, pasti tahu bunyinya ini. Apa bunyinya? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat yang berbunyi, ini sudah di bagian teksnya ya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang membentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta keadilan sosial. Iya, bagus sekali. Jadi yang sering membaca pembukaan undang-undang pada hari Senin pasti sangat tahu sekali. Kemudian yang kedua, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, kemudian yang ketiga, selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum. Ya, seperti yang disampaikan oleh Nabila tadi, Indonesia menganut kedaulatan hukum. Ya, tercantum dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kedaulatan itu bukan serta-merta kita pilih ini, tapi ada dasar hukum yang melandasinya sehingga kita memakai teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Nah, jadi pertanyaannya, apakah sudah memakai dua teori ini Indonesia sudah sejahtera saat ini? Belum. Nah, itu akan menjadi pertanyaannya ya. Kemudian selanjutnya, nah, jadi di Indonesia itu pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara. Jadi Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana nanti demokrasi itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi pelaksanaan demokrasi dilaksanakan dengan dua cara, secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung yang bagaimana, Bu? Nah, jadi secara langsung itu contoh pelaksanaan demokrasi langsung, pelaksanaan pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pemilihan kepala desa melalui apa? Iya, bagus sekali, melalui pemilu. Nah, umur berapa kita baru bisa memilih? Iya, 17 tahun. Lebih singkatnya, ketika kita sudah mempunyai KTP, baru kita sudah bisa terdaftar sebagai pemilih. Kemudian contoh pelaksanaan demokrasi yang tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Jadi setelah kita pilih tadi, kemudian orang-orang yang terpilih itu yang akan mewakili kita sebagai rakyat Indonesia untuk bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dan dalam pemerintah. Nah, apakah itu sudah terlaksana saat ini? Apakah sudah terlaksana? Belum. Masih belum. Sudah ada beberapa, tapi memang belum sempurna. Nah, inilah yang akan kita bahas nantinya di dalam LKPD. Kenapa sih ini bisa terjadi? Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan kerja kelompok untuk menyelesaikan permasalahan kedaulatan rakyat tadi. Nah, sekarang Ibu akan membebaskan kalian untuk memilih kelompok kalian masing-masing dengan syarat kelompoknya harus terdiri dari 6 orang atau misalnya boleh kurang 5 atau 6 orang. Kemudian di dalam kelompok tersebut harus ada laki-laki dan perempuan. Sudah siap? Sudah. Oke, nanti akan Ibu bagikan LKPD untuk memperjelas tugas apa yang harus kalian kerjakan. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Silakan dibentuk yang rapi, diangkat kursinya. Juga kalian nih, kerapian kelompoknya juga Ibu akan lihat siapa yang paling rapi. Baiklah, anak-anak Ibu semua, kelompoknya sudah dibentuk. Ini sesuai dengan pilihan kalian? Ya, sudah sesuai. Ibu lihat ada laki-lakinya, ada perempuannya, terdiri dari 5 atau 6 orang. Oke, bagus ya. Sekarang silahkan wakil ketuanya atau ketuanya bisa ambil LKPD-nya. Siapa saja? Ya. Sudah? Tugasnya ada pada LKPD, silahkan dibaca dengan seksama apa saja perintah-perintah daripada LKPD tersebut, kemudian kerjakan bersama kelompok kalian. Kalau bisa dibagi tugasnya
Soal yang pertama siapa yang menjawab, soal kedua siapa yang menjawab, soal ketiga siapa yang menjawab. Jadi bagi-bagi tugas, oke? Sudah? Nah, kalian boleh menggunakan buku paket kalian mencari informasi atau boleh melalui internet dan sumber-sumber belajar lainnya. Silahkan dikerjakan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat. Mau tampil duluan kan? Wah, luar biasa ya. Semuanya mau tampil duluan. Bagus sekali. Oke, supaya adil karena itu kan nggak bisa ini. Jadi kita pakai cara apa? Pakai apa supaya adil? Pakai acak. Ya, acaknya gimana? Oke, itu akan buat apa namanya? Dia supaya adil kan? Nah, kalau ibu tunjuk Tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Ini ibu sudah buat nomornya. Jadi siapa yang beruntung dapat nomor 1 bakal maju pertama, yang kedua dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu. Bisa dibaca ya. Silakan. Apinya api Silakan dibuka. Silakan dibuka. Bisa hitamkan putih, Nomor berapa? kau Siapa tak nomor berapa? gelapkan apa. Siapa kelompok yang lain? Runtuhkan jalan. Ya, siapa tampil pertama? Oke, kelompok 1, kelompok yang kedua siapa tampil? 2. Jadi, oke, tidak masalah. Silakan untuk kelompok 1. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Tadi kita sudah pilih dan ternyata memang kelompok 1 yang tampil dulu. Oke, silakan suaranya yang keras supaya teman-teman yang lain sudah bisa mendengarkan. Yang lain tolong simak. Nanti kalau ada pertanyaan, tanggapan silahkan ditanggapi. Silahkan sebutkan nama, kelompok berapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pertanyaan yang sudah diberikan oleh ibu tadi. Untuk pertanyaan pertama kami persilakan Pak Nanya. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama yaitu analisislah bersama kelompokmu tentang korupsi. Jawaban kami adalah kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio
yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsio juga diartikan kebusukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Demikian pertanyaan pertama, kami akan lanjut ke pertanyaan kedua. Jawaban dari pertanyaan kedua yaitu faktor internalnya yang menjadi penyebab akibat terjadinya korupsi pada faktor internal adalah sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia, gaya hidup yang konsumtif, moral yang kurang kuat, dan faktor eksternalnya politik, kekuasaan dan stabilitas politik, hukum, ekonomi, organisasi, kultur atau budaya, pimpinan, akuntabilitas. Selanjutnya jawaban dari yang pertanyaan ketiga. Soal dari nomor 3, apa solusi yang kalian tawarkan untuk menanggulangi permasalahan korupsi? Jawabannya, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sekitar publik, membangun kode etik sektor, masyarakat politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis, meneliti lebih jauh sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Oke, demikian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan ada yang bertanya. Ya, bagus sekali. Sebutkan nama, berdiri, sebutkan nama. Nak. Perkenalkan, nama saya Jinah Merah, saya berasal dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang apakah yang korupsi hanya DPR saja? Langsung dijawab, kalau memang sudah bisa, yang lain juga bisa ya. Silakan kalau memang tadi pertanyaannya, apakah yang korupsi apakah DPR saja? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Langsung dijawab juga boleh, teman yang lain juga boleh menjawab. Silakan. Ya, langsung dijawab juga boleh. Korupsi tersebut tidak harus DPR saja, tetapi orang manapun bisa melakukan korupsi tersebut. Ya, bagus sekali jawabannya, bukan hanya DPR. Temukan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Oke, ada lagi? Silakan. Oh ya, siapa duluan tadi? Duluan yang perempuan ya? Oke, silakan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Haruspa dari kelompok 3. Jadi pertanyaan saya adalah, apa bahaya korupsi terhadap birokrasi? Silakan terjadi ini. Birokrasi. Apa bahayanya ya terhadap birokrasi? Bagus sekali pertanyaannya. Bahaya korupsi bagi birokrasi korupsi juga menyebabkan tidak efisiensinya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Oke, bagus sekali. Oke, ada lagi mau bertanya? Silakan. Bu. Yang lain juga boleh. Ya, silakan Riki. Silakan Riki, bagus sekali. Perkenalkan, nama saya Putri Tawar. Ya. Menurut kelompok kalian, apa hukuman yang pantas bagi para koruptor? Ya, bagus sekali pertanyaannya, sangat kritis. Apa kira-kira hukuman yang pantas untuk para koruptor? Ya, silakan. Kalau boleh disangka juga boleh ya. Silakan. Jawabannya itu ditindak pidana dan dimasukkan ke sel jeruji besi. Sudah? Sudah untuk kelompok 3. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk yang bertanya dan menanggapi, luar biasa sekali. Ya, kita cukupkan untuk ini supaya nanti bisa ada kesempatan untuk teman yang lainnya. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 1, luar biasa sekali. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, tadi sudah kelompok 1 yang tampil. Sekarang kelompok mana lagi yang tampil? Oke, silahkan kelompok berapa? Kelompok 2 silahkan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Mahara. Perkenalkan, nama saya Jirina Humaira. Perkenalkan, nama saya Aulia Taskia. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan yang diberi kepada Ibu Fatimah. Soal yang pertama yaitu analisislah bersama kelompokmu tentang korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Korupsi perbuatan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pertanyaan kedua, mengapa korupsi masih kerap terjadi di sekitar kita? Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan, sulit dalam hal mencari sebuah pekerjaan, sehingga dengan korupsi mereka meyakini akan memperoleh kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup dalam ekonomi. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa solusi yang kalian tawarkan untuk menanggulangi permasalahan korupsi ini? Yaitu dengan membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindak korupsi, membuat pusat layanan pengaduan tindak korupsi, memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jerah agar korupsi tidak terulangi kembali pada masa yang akan datang. Kemudian hasil jawaban kami, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya boleh. Oke, silakan. Angkat tangannya. Iya. Silakan berdiri, sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Maudazani. Saya ingin bertanya, dapatkah biaya korupsi itu diukur? Sekian, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali. Apakah biaya korupsi dapat diukur? Yang lain juga boleh mencari jawabannya, menanggapi pertanyaannya. Apa sih pertanyaannya? Dapatkah biaya korupsi diukur? Itu tidak dapat diukur. Itu sesuai yang koruptornya mau korupsi diukur banyak. Oke, bisa dipahami? Iya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, Najwa. Perkenalkan, nama saya Najwa Syahputri. Saya ingin bertanya, apa saja hambatan dan pemberantasan korupsi? Ya, bagus sekali pertanyaan, sudah dipahami. Yang lain juga boleh menjawab untuk membantu temannya. Silakan. Dari yang ditanya sama Kak Najwa tadi, pertama minimnya gaji pejabat negara dan pegawai negeri secara umum dibandingkan kebutuhan hidup mereka, sehingga mendorong pihak-pihak yang lemah iman untuk menyalahgunakan kekuasaan. Kedua, jika konsumsi yang semakin meningkat dalam masyarakat Indonesia sejak zaman Orde Baru, terutama akibat periklanan massa, dunia kosmetik dan hiburan, membuat sebagian orang tertarik kepada barang-barang yang tidak mungkin kebeli dari pendapat rutin. Ketiga, lemahnya pengawasan masyarakat, baik melalui lembaga peresmian pengawasan maupun media penyaluran pendapat umum, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, khutbah, rapat umum, dan lain-lain. Keempat, rekrutmen pejabat negara dan pegawai negeri yang kurang memperhatikan integrasi pribadi dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, lemahnya penegakan hukum di mana orang bersalah tidak mendapat hukuman dan pencari keadilan susah mendapatkan keadilan yang tidak membuat. Ya, bagus sekali jawabannya. Bagaimana Najwa? Bisa dipahami? Oke, itu berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, dipersilahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, berdiri sebutkan nama. Nama saya Rod Alfata. Pertanyaan saya, apakah pelajar juga berpotensi untuk korupsi? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah seorang pelajar juga bisa berpotensi untuk korupsi? Iya. Tentu saja semua orang tanpa disadari mungkin pernah melakukan korupsi, termasuk pelajar. Contohnya seperti pada tayangan awal pembelajaran,
yang berbohong, datang terlambat merupakan korupsi waktu. Contoh lainnya mencontek, datang terlambat, bolos, telat mengumpulkan tugas, melebihkan uang iuran sekolah, dan masih banyak contoh yang lainnya. Ya, bagus sekali jawabannya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan, sudah selesai semua pertanyaan ya. Silakan ditutup. Dari kelompok kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 sudah presentasi. Oke. Baiklah, tadi luar biasa sekali untuk presentasinya. Semua kelompok sudah tampil mempresentasikan. Ibu lihat sangat kritis, jawaban-jawabannya juga sangat-sangat bagus. Tadi ada yang Ibu soroti, apakah pelajar juga bisa korupsi? Iya, jadi korupsi itu bukan hanya anggota DPR, tapi semua orang berpotensi untuk melakukan korupsi. Dan korupsi juga tidak harus berbentuk uang. Korupsi itu banyak sekali bentuknya. Salah satunya kalau misalnya dilakukan oleh pelajar, seperti yang di video tadi, ada korupsi waktu. Kita terlambat datang sekolah, mencontek itu juga korupsi. Kenapa Bu mencontek itu menjadi korupsi? Karena kita mengambil ide orang lain, itu juga korupsi. Jadi korupsi itu bisa dari mana saja. Jadi bukan hanya berkenaan dengan uang. Atau ada di sini yang misalnya ada iuran sekolah tadi disampaikan, bisa iurannya 50.000 tapi dibilang ke orang tua 100.000. Ada yang seperti itu? Mudah-mudahan seperti itu tidak ada, tapi ada kejadian itu. Ya, itu juga melakukan rupanya merupakan salah satu tindakan korupsi. Oke, baiklah, luar biasa. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan tadi? Oke. Ya, silakan. Ayo maju ke depan ya. Saya akan menyimpulkan dari apa yang telah kita diskusikan tadinya, bahwa korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Banyak kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh korupsi yang dilakukan orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan serakah, yang hanya mementingkan diri sendiri. Menurut saya, hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah memulai dari kita sendiri dengan bersikap jujur dan peduli terhadap orang lain. Insya Allah mata rantai korupsi dapat diputuskan. Ya, bagus sekali Saiful. Kesimpulannya pengamatan sangat bagus bahwa masalah korupsi tadi ya. Jadi itu kesimpulan yang sangat bagus. Silakan, siapa lagi yang mau menyimpulkan keseluruhan pembelajaran kita? Ya, silakan Riki. Ya, berikan kesimpulannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Hardintawar. Saya akan menyimpulkan dari korupsi merupakan tindakan kecurangan untuk memperoleh keuntungan, dan itu merupakan perbuatan dosa karena berdusta dan merugikan diri sendiri utamanya. Korupsi merupakan ancaman nyata kedaulatan negara pada suatu bangsa. Korupsi juga merupakan kejahatan kemanusiaan yang berdampak pada kehancuran suatu negara. Korupsi juga merupakan kejahatan kemanusiaan nyata yang dampaknya dapat menghancurkan tujuan bernegara suatu bangsa. Tidak sedikit contoh negara yang hancur dan jatuh miskin setelah korupsi menggulita, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban melindungi, menghidupi, apalagi memakmurkan rakyatnya. Jadi teman-teman, karena kita semua adalah generasi penerus bangsa, harapan bangsa di masa depan, marilah sama-sama kita biasakan diri kita untuk tidak berbuat curang hanya demi keuntungan sesaat yang tanpa kita sadari kebiasaan itu dapat merugikan diri kita sendiri dan orang banyak nantinya. Sekian kesimpulan yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan. Ya, kesimpulan yang sangat lengkap sekali bahwa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini tentang kedaulatan rakyat. Jika kita pemimpin-pemimpin kita korupsi, tentu saja rakyat Indonesia tidak akan pernah merasakan kesejahteraan. Jadi mulailah dari siapa? Dari diri sendiri. Hindarilah berbuat curang, karena kecurangan itulah yang awal menjadinya benih-benih timbulnya korupsi. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini ya sangat antusias. Ibu lihat semuanya aktif, itu yang Ibu sangat apresiasi sekali. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, tadi setelah kita melakukan kesimpulan, oke, Ibu akan merefleksi kembali dengan
melakukan? Ya, silahkan diambil handphonenya untuk melakukan post-test. Ibu kirimkan linknya di WA Group dan Ibu berikan waktu 3 menit. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Baiklah anak-anak, Ibu sudah selesai dikerjakan? Ya, bagaimana hasilnya? Ada yang lebih tinggi dari yang tadi? Ada yang nilai 100? Luar biasa. Terus ada lagi berapa nilainya? 95. Ada 95, ada 80 ada? Oke, berarti alhamdulillah berarti pembelajaran kita Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa peningkatan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak Ibu, kita sudah melakukan diskusi, tanya jawab, kemudian pretest dan post-test. Nah, selanjutnya jadi kita pembelajaran kita sudah selesai. Jadi untuk minggu depan kita akan melakukan project ya, pembelajaran kita project. Nanti akan Ibu informasikan project apa yang akan kita kerjakan, apa yang harus kalian sediakan melalui grup WA kita ya, grup WA sekolah kita. Jadi yang itu minggu depan kita akan mempelajari tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi boleh nanti dibaca-baca di rumah apa saja perkembangan demokrasi di Indonesia untuk menambah referensi kalian nantinya untuk mengerjakan project. Oke, baiklah anak-anak Ibu semuanya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Baiklah, waktunya kita tutup. Silahkan ketua kelas ditutup pembelajarannya dengan berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Alhamdulillah. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.